Halo, shalom. Apa kabar semuanya, saudara sekalian ya? Puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread ya. Kita masih membahas dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23 itu berbicara mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai seorang penabur ya. Kita sudah belajar di dalam kondisi tanah yang di pinggir jalan, dan juga kemarin kita telah belajar kondisi tanah yang berbatu-batu ya. Jadi ada banyak penghalang mengapa benih firman Tuhan ditaburkan dan itu tidak bertumbuh dalam diri seseorang, dan mereka tidak pernah berbuah oleh karena kondisi hati mereka di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar kondisi hati yang seperti di tengah semak duri. Ini adalah hati yang mencintai dunia. Jadi tema kita pada hari ini adalah hati yang mencintai dunia. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13, sekarang di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini adalah kondisi orang yang mengasihi dunia. Itu bagaikan tanah yang di tengah semak duri. Ketika benih itu ditabur, dia jatuh di tanah yang di semak duri. Nah, saudara, saya pernah tinggal di Kalimantan ya. Kami ada training center dan ada anak-anak di sana yang tinggal di sana, dan mereka salah satu kegiatan mereka pada waktu weekend itu adalah menanam, bercocok tanam, membersihkan tanah-tanah, karena kami membangun satu training center dan juga melatih anak-anak, dan kegiatan salah satunya itu adalah bercocok tanam ya, menanam sayur dan sebagainya. Nah, saya melihat bagaimana cara mereka sebelum benih itu ditabur, tanah itu dicangkul dulu ya, tanah dicangkul, kemudian semua digembur-gemburkan, tanah itu semuanya digembur-gemburkan, kemudian semua akar-akar yang ada di tanah, semua duri-duri atau kayu-kayu semua ya, ataupun daun-daun yang ada di dalam tanah itu kemudian dibuang, termasuk juga kerikil-kerikil dibuang ya. Supaya apa? Supaya tanah ini lembut. Dan kemudian ketika benih jatuh ke atas tanah itu, dia tidak ada halangan untuk bertumbuh, sehingga pada musimnya, ya pada waktunya untuk berbuah, dan pada musimnya kami bisa memetik atau memanen. Nah, saudara, kita melihat di sini di dalam kisah di dalam ayat yang ke-7, rupanya benih itu dilempar saja begitu saja dan ternyata jatuh di tanah di tengah semak duri. Dan apa yang terjadi? Benih itu tumbuh juga, tetapi juga benih daripada semak ini sama-sama tumbuh. Nah, pada waktu tumbuh rupanya semak ini lebih kuat dan akhirnya menghimpit benih itu yang tumbuh dan akhirnya mati. Nah, apa maksud firman Tuhan? Apa maksud Tuhan Yesus di sini? Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, kita melihat di sini waktu kemarin itu adalah batu-batu menghancurkan mematikan akar daripada benih. Tetapi di sini kita lihat semak duri membuat benih ini mandul dan tidak berbuah. Nah, kemudian kita melihat apa maksudnya. Ini adalah orang yang mendengar firman. Jadi orang yang mendengar firman itu termasuk orang yang mendengar firman, termasuk juga anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus dalam hidupnya, yang mereka yang telah mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu dihimpit oleh duri-duri ya, semak duri. Apa semak duri itu? Ini adalah kekhawatiran ya, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Sehingga apa? Mereka begitu khawatir akan hidup, mereka khawatir akan apa yang akan mereka pakai, mereka khawatir akan apa yang akan mereka
makan, khawatir tempat tinggal, khawatir masa depan, dan penuh dengan kekhawatiran. Karena hidup mereka penuh dengan kekhawatiran, dan akhirnya solusinya adalah mereka mau lakukan apa saja. Yang penting di sini dikatakan mereka kaya, ya. Yang penting masalah hidup mereka itu terjamin. Nah, kita melihat dan akhirnya mereka jatuh ke dalam apa? Tipu daya kekayaan dunia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kekayaan dan uang itu dosa? Apakah tidak boleh orang Kristen kaya? Oh, tentu saja bukan itu jawabannya ya. Jawabannya ya boleh ya. Karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab juga Ayub ya, orang yang kaya ya, dan juga Abraham. Saya kasih contoh dua orang ini. Walaupun mereka sangat kaya, tetapi hati mereka tidak cinta kepada kekayaan itu, tidak cinta kepada uang ya. Kita melihat ketika Tuhan memuji Ayub bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang saleh, dia memuji itu di hadapan iblis. Kemudian iblis bilang, coba ambil semua apa yang dia miliki, harta kekayaannya, dia pasti mengutuk engkau. Jadi iblis berpikir bahwa Ayub ini cinta Tuhan oleh karena hartanya. Dan kemudian kita melihat dan akhirnya Tuhan mengizinkan iblis semua habis dalam sekejap. Tetapi sangat luar biasa sekali saudara. Setelah semuanya habis, kita melihat Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tidak berdosa dan tidak berpikiran negatif terhadap Tuhan. Ternyata Ayub lebih mencintai Tuhan. Ayub lebih mencintai kebenaran daripada harta yang dia miliki. Dan kemudian kita lihat Bapak Abraham. Bapak Abraham ketika gembala-gembala Lot keponakannya dan gembala dia sedang bertengkar karena tempatnya itu terlalu penuh, dan akhirnya Abraham bilang kepada Lot, kamu bisa pilih apa saja, di mana saja tempat ini terbuka untuk kamu. Dan kemudian Lot pilih apa? Dia pilih Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena di situ lembah hijau dan punya sungai-sungai, dan akhirnya dia pilih itu. Pertanyaannya, apakah Lot tahu bahwa tempat itu berdosa, orangnya jahat? Ya, dia tahu. Tetapi dia kompromi, saudara. Dia tahu bahwa Sodom dan Gomora memang daerah yang jahat. Tetapi hatinya penuh dengan kerinduan, keinginan duniawi. Karena tempat itu lembah ya, tempat itu subur dan hijau ya, seperti taman sorga. Oleh sebab itu, walaupun dia tahu tempat itu jahat, tetapi dia memilih tempat itu. Tetapi Abraham memilih tempat yang dipilih oleh Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa iman daripada Lot, iman daripada istrinya dan anak-anaknya kandas. Jadi saudara, kita melihat di sini orang yang cinta akan dunia ya. Jadi bukan hartanya, bukan letak uangnya, tetapi cintanya. Di mana hatimu berada, ya, di mana hatimu terpaut. Nah, kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai dunia, orang yang mengasihi dunia ini. Kita buka di dalam 1 Yohanes. Mari kita baca ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, firman Tuhan tegas mengatakan jangan kamu mengasihi dunia. Karena kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Nah, saudara, kita melihat di sini kalau kasih akan Bapa sudah tidak ada dalam orang itu, pasti jelas dia juga tidak mengasihi orang lain. Kita melihat bagaimana kita melihat orang-orang yang mengejar kekayaan, hatinya terpaut kepada kekayaan, dia tidak peduli walaupun orang menderita. Mereka bisa beria-ria di atas penderitaan orang, ya. Mereka bisa menipu orang, mereka bisa bahkan membunuh orang. Berapa banyak kita mendengar adik membunuh kakak, kakak membunuh adik, ataupun orang tua dibawa ke pengadilan karena harta. Jadi saudara, di sini kita melihat, di sini ketika kita mulai cinta akan dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi pada orang itu. Otomatis kasih kepada orang lain juga tidak ada.
Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara, kita melihat di sini jelas ya, jelas bahwa kasih akan Bapa ya tidak ada pada orang itu, dan dunia ini sedang lenyap. Kita baca juga di dalam ayat, kita baca di dalam Markus. Mari kita buka Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 36. Demikian bunyinya. Markus pasal 8 maksud saya, ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi apa gunanya orang memiliki semua harta, kekayaan, semua dunia dia miliki, tapi dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan keselamatan, ya, dan dia tidak pernah bertumbuh benih itu, ya, tidak pernah bertumbuh dan tidak punya kekekalan setelah dia meninggal. Nah, saudara, orang meninggal bisa meninggal kapan saja. Kalau selama hidup saudara, saudara hanya mengejar harta, saudara hanya mengejar dunia, dan ketika Tuhan panggil saudara, tidak ada lagi waktu. Apa yang kita bawa? Enggak ada yang kita bawa. Paling-paling ya baju itu pun dipakein orang ya. Kalau orang Kristen pakai baju ya, pakai jas ya, pakai baju kebaya, dan peti mati, dan kemudian kuburannya hanya 2 meter kali 1 meter. Hanya itu saja, saudara. Tidak ada yang kita bawa. Oleh sebab itu, saudara, apa gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia ini kalau kita kehilangan semuanya? Dan pertanyaannya, apakah kita nggak boleh bekerja dan mencari uang? Oh, boleh ya, kita harus bekerja. Tetapi tujuan hidup kita tetap kepada kerajaan ya. Kita masih ada waktu, ada banyak orang oleh karena mencari uang, oleh karena mencari harta dunia, melupakan Tuhan. Itu yang Tuhan, yang firman Tuhan katakan. Tidak boleh. Nah, mari kita melihat di dalam, kita lihat di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius, kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kita lihat orang yang ingin cepat kaya ya terjatuh dalam berbagai pencobaan, bahkan jerat dan berbagai-bagai nafsu hampa, mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi letaknya itu bukan uangnya, letaknya bukan hartanya, tapi cintanya. Di mana hatinya terpaut kepada kekayaan, kepada dunia dan uang. Nah, di sini dikatakan bahwa beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, saudara, seringkali karena mengejar harta dan uang, orang menyimpang dari iman. Dan tidak sedikit kita melihat banyak orang ke Gunung Kawi untuk minta harta. Ya, walaupun jiwanya digadaikan kepada iblis. Banyak, walaupun ada tumbal anaknya akan mati, menderita, gila, dan sebagainya. Tetapi karena harta mereka lakukan itu. Dan tidak jarang kita melihat mereka minta sebagai jimat penglaris, ya, pengasih, dan sebagainya. Hanya satu tujuan, supaya mereka mengejar uang dan harta. Sehingga kita melihat di sini mereka menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, firman Tuhan, Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, namun belum pernah kulihat orang benar anak cucunya duduk minta-minta. Pengalaman berkata, ya, kita lihat survei mengatakan ada begitu banyak orang yang hidupnya hanya mencari dunia, mengasihi dunia. Anak-anaknya kemudian, saudara, tidak ada yang jadi. Ya. Itu itu kenyataan hidup. Bahkan anak-anaknya menyusahkan dia di hari tuanya. Nah, kita melihat di sini apa nasihat firman Tuhan untuk semua ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius
pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 demikian bunyinya. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi saudara, mari kita mencari harta sorgawi ya. Jangan sampai karena saudara terlalu sibuk mencari harta dunia sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba semuanya sudah terlambat. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 ya. Kita lihat Matius pasal 6 ayat 33 dan ini ayat ini sangat populer ya. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita mencari dahulu kerajaan Allah. Hati kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan. Dan mencari firman-Nya, kebenarannya. Dan menjadi pelaku firman. Dan akhirnya kita melihat di sini. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita melihat tujuan utama kita kepada kekekalan. Kalau harta semua yang Tuhan mau percayakan kepada kita, itu adalah bonus. Dan kita boleh pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan selidiki hati kami Tuhan. Apakah hati kami mengasihi dunia atau mengasihi Engkau? Kalau hati kami cenderung kepada dunia, pada hari ini Tuhan ampuni kami. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan supaya selama kami masih hidup, kami mau mencari yang kekal. Supaya ketika Tuhan memanggil kami mendapatkan kekekalan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.